Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Adami, mahasiswa UT dengan NIM 0502278558 Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 1 basis data dengan soal sebagai berikut. Tugas 1, contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satu Anda adalah, dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut: pengenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan, disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktek yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, kita buka aplikasi YED. Pertama, berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahap-tahapan ERD sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entitas, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus, dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke, kita masukkan 3 entiti. Mahasiswa, mata kuliah, dosen. Oke, langkah selanjutnya menentukan atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Pada tahapan kedua, yaitu menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahapan. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau nalar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh berikut. Mahasiswa memiliki atribut NIM atau nomor induk mahasiswa. Nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut nomor induk dosen atau NID, nama dosen. Maka tambahkan atribut kepada masing-masing entitas dan jangan lupa atribut primary key seperti NIM, kode MK, dan NID. Untuk garis dari atribut ke entity, gunakan simbol unspecified. Berikut tampilan hasil dari penambahan atribut. Oke. Kita drag and drop. Kita sambungkan ini. Oke. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci. Setelah dapat mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu dalam menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, matriks relasi adalah sebagai berikut. Tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan sebagai contoh.
mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi dan dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Keempat, menentukan derajat relasi setiap himpunan relasi. Langkah berikut seperti gambar yang bawah. Oke, kita tambahkan relasi dan tambahkan satu lagi. Kita edit label menjadi meregistrasi dan mengajar. Ini oke. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu menambahkan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entity. Apakah antar entity tersebut satu ke satu atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus tersebut. Pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan tersebut, derajat kardinalitas sebagai berikut. A. Mahasiswa dengan mata kuliah dengan MN, banyak ke banyak. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah 1 M, satu ke banyak. Berikut contohnya. Mari kita buat. Ini kita ganti ya. Mencoba registrasi untuk mengajar ini ke sini. Oke, seperti ini ya tampilannya ya. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang paling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram adalah sebagai berikut. A. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah minimal satu kuliah. B. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Yang selanjutnya, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Pada gambar di bawah, Anda dapat melihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity. Dan atribut adalah primary key dan setiap entity yang terhubung. Nah, berikut contoh gambarnya yang sudah saya buat. Mari kita buat lagi. Ini kita hapus, kita tambahkan entity. Satu entity level registrasi mata kuliah. Oke, kita tambahkan atribut, dua atribut ya. Lalu kode MK. Ini kita satu ini ke mata kuliah, lalu
ini ke mata kuliah, lalu ini ke registrasi. Begini. Demikian untuk tugas 1 basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.